Jadi anak-anak yang suka milih makanan, atau kadang-kadang orang tua suka datang mengatakan anaknya nggak mau makan, karena tukang milih-milih, katakanlah. Jangan biarkan anak makan berlama-lama, sambil dikejar-kejar 1-2 jam baru selesai makan. Oke. Batasi 30 menit. Oke. Misal 10-15 menit pertama sudah menolak makan sama sekali, ya sudah diakhiri saja sesi makannya. Ya. Nanti tunggu jam makan berikutnya. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Visnu, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2023, kali ini kami akan membahas tentang problem makan pada anak, atau yang sering disebut dengan picky eaters. Hari ini bersama dengan saya sudah hadir seorang narasumber, seorang dokter, spesialis gizi klinik. Beliau adalah Dr. Rosa. Apa kabar dokter? Baik, dokter Jody. Sehat? Sehat. Oke, selamat datang kembali dokter dalam program Bincang Asik Sobatku. Dokter Rosa sudah beberapa kali bersama dengan kita, dan kali ini dok, menyambut Hari Anak Nasional, kita akan membahas tentang picky eaters. Jadi anak-anak yang suka milih makanan, atau kadang-kadang orang tua suka datang mengatakan anaknya nggak mau makan, karena tukang milih-milih, katakanlah. Nah, sebagai seorang dokter gizi klinik, pengalaman dokter Rosa dok, sebetulnya apa saja sih pengalaman dari dokter Rosa? Anak-anak datang bersama dengan orang tuanya dengan mengatakan nggak mau makan, itu alasan seorang anak nggak mau makan, itu kenapa sih sebetulnya? Iya, alasan seorang anak nggak mau makan, mungkin secara khusus kita perkecil ke skup anak yang masih di bawah 5 tahun ya, masih Di bawah 5 tahun, siap. golden periodnya gitu. Oke. Nah, pertama bisa jadi jadwal makannya nggak teratur. Oke. Ya, jadi anak nggak diajarkan untuk merasakan lapar, merasakan kenyang. Nanti orang tuanya ngasih makan, anaknya masih kenyang. Giliran lapar nggak dikasih makan. Oke. Gitu, jadi jadwal makan. Kemudian mungkin anaknya kurang tidur. Kurang tidur. Atau jadwal tidurnya tidak bersesuaian dengan jadwal makan. Jadi giliran dia dikasih makan, ngantuk. Terus cranky, nggak makan lah dia. Oke. Kayak gitu. Ya. Atau mungkin anaknya lagi tumbuh gigi. Bisa jadi ya. Jadi nggak nyaman nih anaknya, dia tumbuh gigi. Atau untuk anak yang lebih besar, yang giginya udah lengkap, mungkin ada masalah gigi, karies, berlubang, sehingga dia juga nggak nyaman untuk makan. Oke. Mungkin juga sudah saatnya naik tekstur, tapi nggak dinaik-naikin nih. Naik tekstur? Iya, Kayak gimana itu, awalnya Dok? kan dimulai dengan saring ya, saring. Terus mash, lalu cincang halus, cincang kasar, mungkin sudah waktunya dia finger foods, tapi belum dikasih nih sama orang tuanya gitu. Nah, jadi ternyata udah butuh naik tekstur anaknya. Sehingga anaknya nolak makan, karena ternyata nggak sesuai sama yang dia butuhkan atau dia inginkan. Oke. Di situ. Nah, ada juga yang mengalami neofobia ya. Jadi, fobia atau dia takut dengan sesuatu yang baru. Nah, dalam hal ini makanan. Sekitar 50% anak mengalami ini. Jadi, sebetulnya wajar. Dalam tahap pertumbuhan, perkembangan bayi itu, kadang anak bisa takut lalu menolak makanan baru atau makanan yang asing untuk dia. Nah, jadilah terus muncul ya ada picky eaters. Oke. Kayak gitu. Ya. Nah dok, kalau pengalaman dari dokter Rosa, orang tua bawa anak ke dokter, ya kan sebagai seorang dokter spesialis gizi klinik, terus kemudian orang tua ngeluhin apa sih? Ini anaknya ini kenapa nih? Berat badannya kah? Atau apanya kah? Bagaimana pengalaman dokter? Iya, orang tua nih membawa anaknya datang macam-macam ya alasannya ya. Ada yang memang karena berat badannya nggak naik-naik. Beratnya Atau nggak naik. naiknya nggak sesuai dengan yang seharusnya, karena ada target kenaikan berat badan berdasarkan usia ya, beda-beda. Oke. Ada yang anaknya susah makan, tapi sebetulnya kenaikan berat badannya oke. Susah makan dalam arti pilihan makannya terbatas, gitu. Ataupun orang tua nih nggak ngerti nih kurva pertumbuhannya sampai mana, pokoknya merasa anaknya makannya sedikit. Setelah dicek bisa jadi ternyata bagus loh pertumbuhannya. Jadi itu mispersepsi bisa juga. Atau beneran makannya emang cuma sedikit. Oke. Bisa juga. Kadang-kadang dirujuk juga nih dari dokter spesialis anak. Mungkin sedang pengobatan infeksi penyakit tertentu yang bikin dia juga kurang gizi. Nah, itu juga bisa. Oke, ya jadi dari dokter spesialis anak juga bisa merujuk kepada dokter spesialis gizi klinik. Karena kalau dokter anak kan misalnya kan mengecek tumbuh kembang ya, keseluruhan, kurva dan sebagainya. Nah, tapi kalau pilihan makanan yang cocok seperti apa, yang kira-kira anak mau seperti apa, dan kadang-kadang ya yang namanya parenting itu kan berjalan terus ya, dok ya. Iya, betul. Parenting yang generasi sekarang, generasi sebelumnya, dan yang sebelumnya lagi biasanya kan sistematikanya kan bisa berubah. Ilmu kedokteran akan selalu bertambah, yang namanya keilmuan, kemudian jurnal yang ilmiah yang terbaru dengan berbagai macam penelitian akan terus berkembang dok ya. Jadi harapannya
ilmu yang sekarang kita bisa aplikasikan dan baik untuk anak-anak. Dokter, kalau seringkali anak itu minta terus makanan siap saji, waduh, karena mudah digoreng dan segala macam, rasanya juga kan ya lebih enak daripada makanan-makanan sehat yang lain. Menurut Dokter Rosa gimana, Dok, pengalamannya? Kalau makanan siap saji ini sebenarnya siap saji yang gimana dulu ya? Apakah siap saji pabrikan yang ultra proses, kita sebutnya makanan kemasan ultra proses, atau siap saji yang disediakan sendiri di rumah? Jadi yang stok ibunya sendiri, atau mungkin dibantu pengasuh ya, stok makanan. Yang berbahaya tentu siap saji yang makanan ultra proses ya. Ultra proses. Nah, tentu saja secara komposisi belum tentu sesuai untuk anak-anak. Baik. Kita pikir mungkin begini, oh dikasih nugget nih, ini sumber protein, nugget ayam gitu misalnya. Ya, daging kan dianggapnya gitu. Karena daging ya. Berarti nih untuk lauk, untuk porsi proteinnya nih pakai nugget ayam misalnya ya. Nah, ibu-ibu, ayah-ayah juga ya harus memperhatikan komposisinya. Jadi kan pasti ada komposisi dan ada informasi nilai gizi. Coba dilihat daging ayamnya, atau mungkin kalau sosis gitu ya, daging sapinya, dan makanan yang lain berapa persen sih? Berapa persen? Dilihat ingredients-nya bisa jadi ternyata cuma 30%. Yang lain apa? Nah silahkan dilihat, itu ada di komposisinya. Atau mungkin 40% aja. Belum tentu komposisi dagingnya itu betul-betul menjadi komposisi utama di makanan itu sehingga dia layak untuk menggantikan protein. Nah ini hati-hati, jadi biasakan membaca label informasi nilai gizi dan komposisi bahan pangannya. Nah kemudian tentu ada pengawetnya, ada pewarnanya, ada penguat rasanya. Mungkin kadar garamnya, kadar gulanya lebih tinggi dari yang dibutuhkan oleh anak. Seperti itu. Nah ini yang bahaya ya, yang bahaya untuk ke depan muncul berbagai penyakit metabolik ataupun obesitas. Selain itu bisa jadi tumbuh kembangnya juga terganggu karena ternyata kita pikir oh proteinnya udah cukup nih dari makanan proses ini, ternyata nggak cukup. Gitu ya, karena ternyata tadi misal komposisi dagingnya kecil banget, yang lain mungkin ada tepungnya, ada lemak-lemaknya dan lain-lain. Lebih aman kalau makan siap saji atau siap sedia ini diberikan yang bikinan sendiri, sehingga kita bisa kontrol isinya. Misalnya daging giling dicampur tahu, dicampur telur, nanti tepungnya secukupnya aja buat perekat gitu sama buat goreng. Nah bisa kan ditaruh di freezer. Ini juga siap goreng berarti ya, bisa disajikan dengan cepat. Nah ini berbeda tentu, komposisi nilai gizinya lebih baik. Jadi kalau seumpama tadi, balik lagi dong, tadi dokter sempat katakanlah nugget gitu ya. Saya baru makan nugget kemarin dan merasa itu ternyata enak sekali setelah lama saya mengatur pola makan gitu kan dok. Tapi namanya kalau anak-anak kan memakan itu dan pengennya itu lagi kan juga sesuatu yang tidak baik ya dok ya. Tapi daripada anaknya cranky, seringkali mungkin pengasuh dan sebagainya, ya udahlah daripada nanti nangis dan sebagainya, atau mungkin orang tua yang udah mama mau kerja, makan dulu ini, yang penting kamu mau makan kemudian mama tinggal kerja. Itu kan sistematikanya gimana dok? Caranya mengatasi untuk kondisi yang seperti itu sehingga anak itu mau makan banyak hal, bukan cuma itu aja, apalagi itu udah nggak sehat gitu kan? Nah dari awal memang harusnya tidak cepat-cepat diperkenalkan makanan-makanan kemasan, makanan-makanan proses, ultra proses seperti itu, karena memang dibuat untuk menimbulkan adiksi, candu gitu ya. Karena kadar garamnya yang tinggi, kadar gulanya yang tinggi, kadar lemaknya yang mungkin nggak sesuai, sehingga lebih enak, lebih nikmat. Anak akan mencari, karena anak udah ngerti ya. Wah ini lebih enak gitu secara rasa. Karena memang rasanya jauh lebih strong atau lebih kuat dari yang dibutuhkan oleh anak. Harusnya tidak buru-buru diperkenalkan dengan makanan seperti itu. Biasakan menyediakan siap saji sendiri atau cari makanan-makanan siap saji yang dijual yang memang komposisinya baik. Ini bisa ide bisnis juga sebenarnya ya. Gimana? Jadi bikin aja gitu, ada orang-orang yang butuh, orang tua yang butuh untuk anaknya, nah kita bikinkan dong. Makanan siap saji dijual dan itu lebih sehat, lebih aman gitu ya untuk anak. Betul. Jadi tinggal diproses di rumah sebentar, kemudian bisa disajikan untuk anak-anak gitu ya, dengan kandungan gizi yang memang sudah disiapkan katakanlah begitu ya. Kalau seumpama Dokter Rosa pasien misalnya, kemudian orang tua dengan anak-anak kemudian merasa bahwa saya ini concern dengan kesehatan anak saya nih, kemudian datang ke Dokter Rosa dengan bawa label-label makanan saji yang di rumah, boleh nggak untuk mengkonsultasikan ini kira-kira gimana? Boleh, silahkan. Jadi nanti saya ajari, saya pandu ya gimana baca itu sendiri. Sebenarnya itu kan bisa dilakukan sendiri. Betul. Menilai ya, informasi nilai gizi.
Oke, karena ini Hari Anak Nasional sebetulnya kan harus care untuk anak-anak ya, sebagai orang tua gitu kan. Bukan mencari waktu untuk mengasuh anak, tetapi menyediakan waktu betul-betul. Karena kan anak itu adalah masa depan kita di sini. Oke, Dok, masalah sayur dan buah. Nah, pengalaman Dokter Rosa gimana ngadepin, Dok, anak saya nggak mau makan sayur. Silakan, Dok. Iya. Kalau sayur dan buah ini kan bisa diperkenalkan sejak anak mengkonsumsi makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan. Sejak usia 6 bulan. Nah, cuman memang pada anak-anak usia di bawah 5 tahun kita masih utamakan kecukupan energi dan protein. Ya, selain tentu mikronutrien atau zat gizi mikro juga penting ya. Seperti zat besi, itu penting untuk pertumbuhan. Nah, sayur dan buah itu memang kita batasi. Memang nggak dikasih jor-joran istilahnya ya. Kalau untuk anak di bawah 5 tahun dengan alasan ini untuk orang dewasa sehat kok gitu. Tapi memang pada kenyataannya dia akan menghambat beberapa penyerapan zat gizi yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang. Jadi memang kita kasih dalam jumlah yang terbatas untuk sayur dan buah. Tapi diperkenalkan nih sejak awal memang dibarengkan dengan makanan utamanya, sayurnya. Buahnya bisa untuk snack. Begitu. Variasinya bisa dikenalkan sejak awal, gitu. Oke, sayur dan buah. Dan masalah buah, anak-anak kan cenderung suka sesuatu yang manis-manis ya. Ya. Masalah mau makan tomat, masalah makan pepaya, karena banyak anak-anak nggak suka pepaya juga karena masalah baunya. Sebetulnya itu kan bagus untuk pencernaan. Nah, sebaiknya pengolahannya kayak gimana sih, Dok? Untuk hal-hal yang anak nggak suka, tetapi sebenarnya baik buat mereka. Pengalaman dokter. Iya. Yang pasti pertama diperkenalkan sedekat mungkin dengan aslinya dulu. Sedekat mungkin dengan aslinya dulu. Baru kalau anak-anak itu tidak tertarik, barulah kita bikin olahan-olahan yang lain. Begitu ya, mau dijadikan dessert juga boleh. Tapi memang membiasakan anak makan makanan yang sedekat mungkin dengan aslinya ini penting. Biar nanti akhirnya nggak ketarik ke makanan-makanan kemasan dan makanan proses ya pada akhirnya. Sana. Dan sesuaikan tekstur. Anak-anak yang masih awal MPASI kan bisanya disaring ya, kemudian nanti yang emes atau dilumatkan, dikerok. Setelah itu dia lebih gede, usianya usia 9 bulan, sudah bisa mulai finger foods. Jadi buah-buah yang cukup empuk untuk anak bisa dipotong-potong untuk bisa dipegang sendiri oleh anak. Lalu dia makan sendiri. Dia bisa gigit dan kunyah sendiri. Ini sesuaikan juga teksturnya sepadat apa gitu ya. Anak-anak akan senang karena dia bisa mengendalikan sendiri nih makanannya. Sekalian ini untuk latihan motorik halus, gitu. Nah, kemudian juga perkenalkan secara bervariasi ya, ganti-ganti. Jadi sedini mungkin diperkenalkan aja, gitu. Diganti, dirotasi. Dan jangan menyerah memperkenalkan makanan yang baru itu paling nggak 10-15 kali. Setiap jenis makanan. Bahkan ada yang menganjurkan 15-20 kali. Jadi kalau anaknya menolak saat baru ditawarkan 5 kali, jangan langsung mengambil kesimpulan anak ini nggak suka sama pepaya. Gitu. Belum tentu. Anak itu sedang eksplorasi dan mengenal pepaya itu. Gitu. Nanti pada akhirnya bisa jadi dia akan makan pepaya di percobaan ke-15 misalnya. Dewi. Ya berkali-kali diulang. Karena seringkali kalau seandainya ada orang tua, misalnya mereka mau makan pepaya, kemudian dibuatkan puding. Tapi puding itu kan juga manis kan. Sementara kita misalnya harus makan pepaya dan kemudian mau tiap hari makan pepaya, tapi akhirnya dia tiap hari makan puding, otomatis nggak sehat juga gitu kan, otomatis ya. Tapi bagaimana kalau seumpama masalah sayuran, Dok? Kalau sayuran ini kan kadang-kadang udah orang tua harus sangat-sangat ahli dalam hal istilahnya membuat apapun itu ya, itu kalau seandainya anaknya mau makan, kemudian sedikit demi sedikit, ada nggak sih, Dok, batasan paling nggak sehari berapa kali dia harus makan sayur gitu? Sehari, kalau anak sudah makan 3 kali, makan utama, ya sayur bisa masuk terus. Sayur bisa masuk terus, nah nanti ada ukurannya ya, mungkin nanti kita bisa tampilin nih, ukurannya untuk porsinya anak butuhnya seberapa, karena harus adekuat ya, makanya harus cukup. Jangan cuman yang penting ada karbohidrat, protein, sayur, jumlahnya entah seberapa, jangan. Karena setiap usia akan punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, sayur salah satu triknya, ya pertama tentu usahakan sedekat mungkin dengan asli tadi ya. Anak-anak harus lihat aslinya seperti apa. Nah, kalau masih sulit, barulah dicampur dengan makanan-makanan favoritnya. Misalnya dia suka perkedel daging, masukkan sayur cacahnya ke perkedel dagingnya, misalnya kayak gitu. Dia suka perkedel kentang, masukkan wortel cacah ke
perkedel kentangnya kayak gitu. Oke. Jadi tetap dia bisa dapat sayurnya di Tetap situ dapat misalnya, sayur. terus kemudian dicampur dengan yang lain gitu ya dok ya. Nah dok, ini sering kali ditanyakan, dok mohon tips buah untuk anak saya, lebih baik dimakan gitu aja atau di jus? Pengalaman dokter? Oke, ya. Lagi-lagi tadi ya, kalau di bawah usia 5 tahun, kita kan memang nggak kasih buah itu berlebihan. Sayur juga kita nggak kasih banyak-banyak, yang penting diperkenalkan dan tiap hari ada. Karena tetap butuh zat gizi mikronya, juga butuh untuk melancarkan buang air besar juga ya. Nah, di jus atau dimakan apa adanya gitu ya. Lebih disarankan makan apa adanya. Ya, karena kalau di jus kita itu akan butuh lebih banyak buah sebetulnya untuk dapat sari buahnya yang akan diminum itu kan. Ya. Sehingga nanti gula dari buahnya ini akan terkonsentrasi lebih banyak. Dikhawatirkan nanti anak terlalu kenyang dengan ini, lalu saat jam makan dia nggak berselera makan malah. Jadi makanan utamanya jadi nggak masuk. Gitu. Nah, kemudian kalau anak diberikan dalam dalam bentuk apa adanya, buahnya dikerok atau dipotong-potong. Ya. Nah, dia juga akan latihan mengunyah. Ini penting nih, anak dibiasakan mengunyah dan teksturnya akan makin naik ya. Jadi jangan diberikan makanan yang terlalu mudah gitu untuk usianya. Udah kasih aja jus. Biar anak mengunyah. Ya. Istilahnya dia juga ada effort ya dok ya. Ya. Dalam rangka Hari Anak Nasional, Rumah Sakit Dr. Solo Baru juga selain kita membahas tentang problem makan, kita juga membahas tentang problematika gigi pada anak ya pada sebuah podcast. Dan dari program problema gigi itu diminta supaya anak itu dengan dia mengunyah, dia juga makan melatih gigi, seri dan sebagainya itu kan, jadi area. Jadi sebetulnya mengunyah itu pun sesuatu yang baik ya dok ya, karena melatih anak. Baik, karena ada anak-anak yang sampai usia tertentu harusnya dia sudah bisa mengunyah yang padat. Nggak bisa, karena masalah kenaikan tekstur tadi. Dan mungkin buahnya dikasih jus-jus gitu ya. Jadi dia nggak biasa mengunyah makanan yang lebih keras yang seharusnya dia udah bisa gitu. Iya. Dan dengan jus kan ada air ya dok ya. Jadi kesannya anaknya cepat kenyang, Cepet nggak mau kenyang. makan lagi. Betul. Dokter, ini pertanyaan terakhir dan menarik sekali dok. Tadi dokter sempat mengatakan soal memperkenalkan makanan baru ya. Kemudian supaya anak nggak pilih-pilih dan sebagainya, banyak hal tadi kita sudah bahas. Bagaimana tips dari dokter Rosa agar anak menikmati makan ala sehat di rumah dan memperkenalkan makanan baru, gimana tipsnya sih? Iya, mungkin juga mengatasi ini ya, tadi kan anaknya susah makan, atau mungkin makannya sedikit. Nah, kita lihat dari penyebab-penyebabnya tadi yang saya sebutkan di awal. Yang pertama mesti diperbaiki feeding rules atau aturan makannya. Jadwal makannya dibenerin. Ada jadwal makan untuk makan utama dan juga untuk snack. Gitu. Nah, itu harus konsisten seperti itu sehingga anak akan belajar lapar dan kenyang. Orang tuanya pun juga ikut belajar. Nah, orang tua ini juga mesti banyak belajar ya, karena proses memberi makan itu adalah dunia baru baik untuk orang tua ataupun anak. Orang tua belajar memberikan makan, anak-anak belajar makan. Jadi dua-duanya memasuki dunia baru, sama-sama belajar. Nah, tadi feeding rules yang pertama adalah jadwal makan. Setelah jadwal makan dibetulin, durasi makannya. Jangan biarkan anak makan berlama-lama sambil dikejar-kejar 1-2 jam baru selesai makan. Batasi 30 menit. Misal 10-15 menit pertama sudah menolak makan sama sekali, ya sudah diakhiri saja sesi makannya. Nanti tunggu jam makan berikutnya. Dan jangan berikan makanan di luar jam makan. Karena tadi nggak ngelatih lapar kenyangnya dia. Akhirnya nggak kebentuk nanti jadwal makannya itu. Nah, kemudian yang kedua adalah yang perlu ditata lingkungannya. Ini orang tua mesti kerjasama sama semua orang di rumah, ya, karena tadi ya kayak kata dokter Jody, mungkin orang tuanya sibuk, pagi sampai sore kerja, ketemu anaknya baru malam, berarti pengasuhnya harus dilatih, harus diberitahu. Kalau yang mengasuh kakek nenek, diberitahu kakek nenek ya, ikut diedukasi, ikut ditingkatkan semua literasinya juga ya, nah, termasuk kalau mungkin dengan suster, asisten rumah tangga juga sangat penting untuk diberitahu, karena ini investasi masa depannya. Nah, lingkungan harus seperti apa? Satu, lingkungan yang menyenangkan untuk makan. Jangan biarkan anak itu makan dalam kondisi yang penuh paksaan, penuh tekanan, orang-orang di sekitarnya tegang karena dia menolak makanan gitu. Jadi jangan panik, santai, dibuat menyenangkan. Makan bersama-sama sama anak, gitu. Itu lingkungan. Nah, kemudian terkait hal-hal yang prosedural ya. Makan itu kan untuk menutrisi tubuh, jadi untuk tumbuh kembang. Jadi pastikan jumlahnya cukup, kualitasnya juga baik, gitu. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, Ayah Ibu ya, Papa Mama itu mendownload materi-materi untuk pemberian makan anak. Gitu. Bisa download misalnya buku kesehatan ibu dan anak.
Itu free di download. Cari aja ya di Google, ketik buku kesehatan ibu dan anak 2023. Nanti langsung keluar tuh websitenya Kementerian Kesehatan, bisa download. Itu lengkap sekali, termasuk untuk persiapan dulu ya ibu hamil, ibu menyusui, jadi pemberian ASI sampai makanan pendamping ASI. Lengkap sekali di situ. Gitu. Bisa juga download kalau yang visualnya bisa lebih jelas gitu ya. Isi piringku kayak protein hewani gitu. Nanti juga bisa download. Itu nanti tiap kelompok usia sudah ada gambaran nasinya berapa sendok, protein hewaninya berapa gram, sayurnya seberapa. Jadi biar nggak bingung. Sudah cukup belum makannya gitu. Kita kan tahu makannya cukup atau enggak dari situ. Oke. Ya. Jadi kita juga saat kita memberikan kita juga belajar dan anak itu juga belajar makan ya, Dok ya. Dua-duanya sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi kalau tadi dokter sempat menyampaikan kalau sudah dikasih makan pagi dan ternyata dia nggak mau makan, ya jangan sampai nanti begitu mamanya pergi ke kantor jam 10 dikasih makan. Iya. Ya kan nanti pada saat mau makan siang nanti jadi jamnya jadi agak kacau. Sehingga dengan demikian kan tapi kan seringkali kan yang nunggu di rumah, sudahlah mendingan kasih makan, tadi juga belum makan gitu kan. Iya, kecuali itu di jadwal snacksnya ya, memang ada jadwal snack. Nah, betul. Kalau nggak terbiasa nanti pada saat katakanlah siangnya mau makan, akhirnya dia nggak mau makan. Terus begitu ketemu, enggak nih nggak mau makan, jadi dia emang susah makan, akhirnya jadi jadi lingkaran yang juga nggak selesai kondisinya. Oke. Nah, Dokter Rosa, satu hal lagi yang saya kelupaan, plus memperkenalkan makanan baru. Itu gimana Dok, soal memperkenalkan makanan baru nih? Iya, ini penting ya khususnya untuk anak-anak yang dia kewalahan atau takut menghadapi yang baru-baru, gitu. Memang banyak anak seperti itu, dan itu bahkan wajar di dalam perkembangan gitu ya. Karena anak sudah punya preferensi, dia sudah bisa memilih, gitu. Nah, bagaimana memperkenalkan makanan baru ke anak? Satu, perkenalkan dalam porsi kecil. Jangan langsung satu piring baru semua ya. Anak akan merasa secara psikis akan merasa kewalahan, ini ada sesuatu yang asing dan dalam jumlah banyak di hadapan dia. Tidak ada sesuatu yang dia sukai di situ, jadi dia merasa nggak nyaman dan tidak aman gitu. Jadi perkenalkan yang baru itu dalam porsi kecil. Nah yang lainnya ini makanan yang dia memang sudah suka. Gitu. Ya. Nah kemudian perkenalkan atau paparkan 10-15 kali setidaknya dalam berbagai bentuk. Mulai dari bentuk asli makanan itu, dicampur dengan makanan aslinya juga oke, dirotasi terus. Gitu. Jadi jangan, tadi ya saya bilang jangan menyerah kalau baru 5 kali anaknya nggak suka. Dia dalam proses pengenalan, dan proses pengenalan anak ini ada yang cepat, ada yang pelan-pelan, ada yang dia cuma mau pegang-pegang aja awalnya, ada yang dia sudah mau cium-cium baunya apa gitu, terus ditaruh lagi gitu. Kemudian ada juga yang harus dijilat, ditaruh lagi, ada yang udah dikunyah, dilepeh. Ini makanan baru ya. Ada yang terus akhirnya ditelan. Bisa jadi besoknya nggak mau, lusanya dia mau, seterusnya dia mau. Gitu. Jadi memang itu tahap eksplorasi terhadap sesuatu yang baru. Seperti itu. Jadi memang orang tua ataupun pengasuhnya atau caregiver-nya harus sabar dan netral. Jangan panik, jangan tegang. Kalau anak-anak itu menolak makanan, santai aja. Ya tadi ya suasana makan harus tetap menyenangkan, tidak penuh paksaan ataupun teror. Oke. Ya. Nggak boleh diteror. Oke. Jadi paling dia sekitar 20 kali. Itu bisa sampai 20 kali ya. Kadang bisa 15 kali, tapi bisa paling nggak sampai 20 kali lah. Kita kasih ekstra 5 lagi. Jadi harapannya supaya sobatku sekalian jangan menyerah kalau seandainya baru sedikit-sedikit nggak mau ya. Dan saya yakin sekali Dokter Rosa pasti juga akan berusaha untuk membantu maksimal sehingga kita juga harus sabar ya Dok ya. Ya kan, para dokternya juga sabar, orang tuanya harus lebih sabar lagi karena kan yang namanya mendampingi anak pasti kan ya plus minus dengan moodnya mungkin lagi naik atau lagi turun gitu kan. Nah, harapannya ke depan betul-betul anak ini akan menjadi masa depan bangsa yang baik ke depannya, didukung dengan pola makan yang baik gitu. Terima kasih banyak Dokter Rosa. Sama-sama. Sudah bersama dengan kita membahas tentang problem makan pada anak dalam rangka Hari Anak Nasional. Khususnya di tahun 2023, Rumah Sakit Dr. Solo Baru mempersembahkan yang terbaik untuk sobatku sekalian. Dan semoga bisa memberikan banyak informasi seputar makanan yang sehat buat anak-anak. Jangan lupa untuk follow akun Instagram dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Dr. Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi seputar pelayanan kesehatan. Saya dengan Jody Wisnu undur diri bersama dengan Dr. Rosa. Terima kasih telah mengikuti podcast kami dari awal hingga akhir. Sampai jumpa kembali pada podcast selanjutnya dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Solo Baru. Salam teduh untuk sembuh.